Kehidupan awal Umar bin Khattab adalah masa yang membentuk karakter dan kepribadiannya sebelum ia masuk Islam. Berikut adalah beberapa poin mengenai kehidupan awal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan di kota Makkah pada sekitar tahun 584 Masehi. Ia berasal dari keluarga Quraisy dan termasuk kabilah Adi yang terhormat. Ayahnya, Khattab, adalah seorang pemuka dan pemilik kedai. Sejak muda, Umar dikenal sebagai pribadi yang kuat, tegar, dan tegas. Ia memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang kuat dan memiliki karakter yang keras. Umar dibesarkan dalam lingkungan perdagangan dan menjadi pedagang yang sukses. Ia terampil dalam berbisnis dan memiliki wawasan yang luas tentang perdagangan. Umar memiliki kepribadian yang kuat dan lugas dalam menyampaikan pendapat. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh keberanian dan jujur, tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran. Sebelum masuk Islam, Umar termasuk salah satu dari orang-orang Makkah yang menyembah berhala dan hidup dalam tradisi jahiliyah. Ia juga terlibat dalam upaya membungkam dakwah Nabi Muhammad SAW dan menyiksa para sahabat awal Islam. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan awal Umar adalah saat ia mendengar bahwa saudarinya, Fatimah, dan suaminya, Saidina ini telah masuk Islam. Umar sangat marah dan pergi untuk mencari dan menghadap Nabi Muhammad SAW dengan niat buruk. Namun, setelah berbicara dengan Nabi, hati Umar berubah dan ia masuk Islam. Kehidupan awal Umar bin Khattab mencerminkan kegigihan, ketegasan, dan kesungguhannya dalam mencari kebenaran. Peristiwa masuk Islamnya Umar adalah momen yang mengubah hidupnya dan membawa perubahan besar dalam sejarah Islam. Dari saat itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan mendukung dakwah Islam dengan penuh semangat. Keputusan masuk Islamnya Umar juga menambah kekuatan dan keyakinan bagi umat Muslim di masa awal perkembangan Islam. Masuk Islamnya Umar bin Khattab adalah momen yang sangat penting dalam sejarah awal Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 616 Masehi dan memiliki dampak besar terhadap perkembangan dan kekuatan umat Muslim di masa itu. Berikut adalah cerita singkat mengenai masuk Islamnya Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah seorang pribadi yang kuat, tegas, dan penuh keberanian. Ia tumbuh dalam lingkungan perdagangan di Makkah dan memiliki karir yang sukses sebagai pedagang. Umar adalah seorang penyembah berhala dan hidup dalam tradisi jahiliyah, di mana ketegasan dan keberanian merupakan bagian dari kepribadiannya. Peristiwa masuk Islam, suatu hari, Umar mendengar bahwa saudarinya, Fatimah, dan suaminya, Saidina ini telah masuk Islam. Mendengar kabar ini membuatnya sangat marah. Umar merasa bahwa keluarganya telah mendatangkan kehinaan dan mempengaruhi kredibilitas keluarganya di mata masyarakat Quraisy. Ia memutuskan untuk menghadapi mereka dan menegur mereka atas pilihan yang dianggapnya sebagai kehancuran. Namun, dalam perjalanannya menuju rumah Saidina ini, Umar bertemu dengan seorang Muslim bernama Nuaim bin Abdullah. Nuaim memberitahu Umar bahwa sebelum mengubah nasib keluarganya, Umar harus memperbaiki keadaan dirinya terlebih dahulu. Mendengar hal ini, Umar merasa tertantang dan bertanya tentang peristiwa lain yang terjadi di Makkah. Nuaim kemudian mengungkapkan bahwa saudara Umar, Umar bin Khattab, telah pergi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan niat buruk. Kabar ini membuat hati Umar terguncang dan merasa penasaran tentang Nabi yang dianggap sebagai ancaman besar bagi kepercayaan dan kebiasaannya. Umar mengambil keputusan untuk mencari Nabi Muhammad SAW untuk menghadapinya langsung dan mengungkapkan niat buruknya. Namun, ketika ia sampai di rumah Nabi, ia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh sahabat Nabi, Habab bin Arad. Ayat-ayat tersebut mengenai iman dan kesucian hati yang membuat Umar merasa tergugah dan terharu. Setelah menghadapi Nabi Muhammad SAW, hati Umar berubah. Dengan tegas dan penuh keberanian, ia menyatakan keimanan dan menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Peristiwa ini terjadi di hadapan para sahabat yang hadir, termasuk Saidina ini dan suaminya. Saat itu, suasana hati dan suasana umum berubah, dan kehadiran Umar sebagai seorang Muslim memberi kekuatan dan keyakinan baru bagi umat Islam di Makkah. Masuk Islamnya Umar bin Khattab memiliki dampak besar bagi perkembangan Islam. Ia menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan mendukung dakwah Islam dengan penuh semangat.
Umar berjuang bersama Nabi dalam banyak peristiwa penting, termasuk peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Keputusan masuk Islamnya Umar juga menambah kekuatan dan keyakinan bagi umat Muslim di masa awal perkembangan Islam. Ketegasan, keberanian, dan keteguhan hati Umar sebagai seorang Muslim membawa inspirasi dan kekuatan bagi kaum Muslimin, dan menjadikannya sebagai sosok yang dihormati dan diandalkan dalam memperjuangkan agama Allah. Masuk Islamnya Umar bin Khattab adalah salah satu momen bersejarah dalam Islam. Dan beliau menjadi salah satu tokoh utama dalam membentuk dan memperluas ajaran Islam. Kepemimpinannya sebagai khalifah kedua umat Islam juga menjadi contoh teladan bagi para pemimpin Muslim selanjutnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan inspirasi dari ketegasan dan keteguhan hati Umar dalam beriman kepada Allah dan menegakkan agamanya. Umar bin Khattab memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Peran beliau sangat berpengaruh dalam sejarah awal Islam dan memainkan peran kunci dalam mendukung dan menyebarkan agama Islam. Berikut adalah beberapa peran utama Umar bin Khattab sebagai sahabat Nabi. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi salah satu pendukung paling bersemangat dan setia bagi Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Kehadirannya sebagai seorang Muslim memberi kekuatan dan keyakinan bagi komunitas Muslim di Makkah. Umar dikenal sebagai pribadi yang tegas dan berani dalam menyampaikan kebenaran. Ia tidak takut untuk membela Islam dan menyatakan keyakinannya bahkan dalam situasi yang berbahaya. Umar bin Khattab adalah salah satu dari sedikit sahabat Nabi yang sering diundang oleh Nabi Muhammad SAW untuk berada dalam kehadirannya dalam acara penting. Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi dan sering diajak untuk berkonsultasi dan memberikan saran. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah kedua umat Islam. Perannya sebagai khalifah adalah mengatur dan memimpin urusan umat Muslim serta menegakkan hukum-hukum Islam. Selama masa kekhalifahannya, wilayah Islam mengalami ekspansi besar-besaran. Umar memimpin pasukan Muslim untuk menaklukkan wilayah-wilayah seperti Persia dan Bizantium. Umar dikenal dengan keadilan dan ketegasannya dalam memimpin. Ia menegakkan hukum-hukum Islam dengan adil dan memberikan hak-hak yang setara bagi semua warga negaranya, baik Muslim maupun non-Muslim. Umar sangat memperhatikan dan menegakkan praktik-praktik yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sunnah, dan ajaran Al-Quran. Ia selalu berusaha untuk mengikuti teladan Nabi dalam segala aspek kehidupan. Peran Umar bin Khattab sebagai sahabat Nabi dan khalifah kedua Islam menunjukkan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan ajaran agama Islam. Perjuangannya membantu memperluas dan menegakkan Islam, serta memberikan kontribusi besar dalam perkembangan awal agama ini. Keberanian, keadilan, dan keteguhan hati Umar sebagai sahabat Nabi memberikan inspirasi bagi generasi Muslim berikutnya untuk mengikuti teladan beliau dalam mendukung dan menyebarkan ajaran agama Islam. Kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua umat Islam, 634-644 adalah salah satu periode paling signifikan dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang pesat dan mengalami ekspansi wilayah yang besar. Berikut adalah beberapa poin mengenai kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Salah satu ciri utama kepemimpinan Umar adalah keadilan dan kesederhanaan. Ia hidup dengan sederhana dan adil dalam membagi harta kekayaan umat. Umar tidak menunjukkan favoritisme dalam menangani urusan rakyatnya dan selalu memastikan keadilan terpenuhi. Umar sangat memperhatikan penegakan hukum Islam. Ia menegakkan hukum-hukum Allah dan sunnah Nabi dengan tegas. Keberpihakannya pada hukum Islam menunjukkan komitmen dan ketegasannya dalam memastikan bahwa nilai-nilai Islam dipraktikkan dan dihormati dalam masyarakat. Umar membangun sistem administrasi pemerintahan yang efisien dan terorganisir. Ia membagi wilayah kekhalifahan menjadi provinsi dan menunjuk gubernur untuk mengurus setiap wilayah. Sistem administrasi yang dibuatnya menjadi pondasi bagi pemerintahan Islam di masa depan. Umar memperhatikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dalam wilayah kekhalifahannya. Ia membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, militer Islam berkembang pesat dan mencatat kemenangan besar dalam banyak pertempuran. Kepemimpinannya yang kuat dan taktis telah memperluas wilayah kekhalifahan, termasuk penaklukan Persia dan wilayah Bizantium. Umar sangat peduli pada kesejahteraan rakyatnya.
Ia menginstruksikan para gubernur dan pejabat untuk secara aktif mengawasi kebutuhan rakyat dan memberikan bantuan bagi yang membutuhkan. Umar mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam masyarakat. Ia mendirikan madrasah dan pusat-pusat pembelajaran untuk memastikan generasi berikutnya memiliki akses terhadap pendidikan. Kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah telah meninggalkan warisan yang mendalam dalam sejarah Islam. Kualitas kepemimpinannya yang adil, tegas, dan berwawasan luas membawa kemajuan bagi umat Islam dan menegaskan kedudukan agama ini sebagai kekuatan yang kuat dan dihormati. Semangat keadilannya dan keteguhannya dalam memegang teguh prinsip-prinsip Islam menjadi teladan bagi para pemimpin Muslim selanjutnya dan memberikan inspirasi bagi umat Islam hingga saat ini. Keadilan dan kesederhanaan adalah dua ciri utama dari kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah kedua umat Islam. Kedua sifat ini sangat menonjol dalam cara Umar memimpin dan mengatur kekhalifahan, dan menjadi dasar yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai keadilan dan kesederhanaan Umar bin Khattab. Umar dikenal dengan sebutan Al-Faruq, yang berarti pemisah antara kebenaran dan kesesatan. Ia sangat menekankan pentingnya keadilan dalam memerintah dan menegakkan hukum Islam. Ketegasannya dalam menerapkan keadilan membuatnya menjadi panutan bagi seluruh umat Islam. Adil dalam pengambilan keputusan, Umar selalu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambilnya didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Ia tidak memihak golongan tertentu atau membiarkan pengaruh pribadi mempengaruhi keputusan-keputusan penting. Umar memperlakukan semua warga negaranya dengan adil, tanpa memandang suku, etnis, atau latar belakang sosial. Ia mengajarkan bahwa di hadapan hukum Islam, semua orang adalah sama. Umar menegakkan hukum-hukum Islam dengan tegas dan adil. Ia tidak mentoleransi pelanggaran hukum, baik dari rakyat biasa maupun pejabat tinggi. Umar bin Khattab hidup dengan kesederhanaan, meskipun sebagai khalifah, ia memiliki kekuasaan yang besar. Ia menunjukkan sikap rendah hati dan menghindari kemewahan dan pemborosan. Umar mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat lainnya dalam menjalani kehidupan yang sederhana. Ia tinggal di rumah yang sederhana dan membagi harta kekayaan negara secara adil untuk kesejahteraan rakyatnya. Umar tidak pernah menunjukkan kekayaan atau keberhasilan materi sebagai khalifah. Ia selalu berpakaian sederhana dan berbicara dengan rendah hati. Umar menghindari pemborosan dalam pengeluaran pribadinya maupun negara. Ia selalu mengutamakan kebutuhan umat di atas keinginan pribadi. Kombinasi dari keadilan dan kesederhanaan Umar bin Khattab membentuk kepemimpinan yang sangat disegani dan dihormati. Sikapnya yang adil dan rendah hati telah memberikan inspirasi bagi banyak pemimpin Muslim di masa lalu dan sekarang. Keadilan dan kesederhanaan Umar sebagai khalifah kedua menjadi teladan bagi para pemimpin Muslim dan mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan umat. Penaklukan kota Yerusalem oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Islam dan memiliki makna yang mendalam bagi umat Muslim. Berikut adalah gambaran singkat mengenai penaklukan kota Yerusalem oleh Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan Islam dipegang oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Setelah wafatnya Abu Bakar pada tahun 634 Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah kedua umat Islam. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tentara Muslim di bawah komando Khalid bin Walid menaklukkan wilayah Levan, yang termasuk kota Yerusalem. Pada tahun 638 Masehi, pasukan Muslim berhasil mengepung dan menaklukkan kota ini. Ketika penaklukan kota Yerusalem, Umar bin Khattab sendiri datang ke wilayah tersebut. Sebelum memasuki kota Yerusalem, ia bertemu dengan Sopronius, Patriark Yerusalem saat itu, yang merupakan pemimpin gereja Kristen di kota tersebut. Sopronius menyerahkan kunci kota kepada Umar, yang dianggap sebagai tanda penyerahan kota kepada Muslim. Ketika memasuki kota Yerusalem, Umar bin Khattab menunjukkan sikap toleransi agama yang luar biasa. Ia memastikan kebebasan beragama bagi warga Kristen dan mengizinkan mereka untuk terus mengakses dan memelihara tempat-tempat suci Kristen seperti Gereja Kenaikan dan Gereja Makam. Sebelum meninggalkan kota tersebut, Umar bin Khattab juga meminta untuk sholat di Bukit Bait Suci, situs suci bagi umat Islam.
Akan tetapi, ia menolak untuk sholat di dalam gereja kenaikan agar nantinya tidak diubah menjadi masjid, sebagai tanda penghormatan dan menghindari konflik antaragama. Penaklukan kota Yerusalem oleh Muslim memiliki makna penting bagi umat Islam. Penghormatan terhadap hak-hak agama minoritas oleh Umar bin Khattab menunjukkan sikap toleransi dan keadilan Islam terhadap umat lain. Hal ini memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana Islam memperlakukan minoritas dalam wilayah yang dikuasai Muslim. Penaklukan kota Yerusalem juga merupakan tanda bahwa Islam menjadi kekuatan yang kuat di wilayah Levan, mengakui pentingnya wilayah tersebut dalam sejarah Islam. Penaklukan kota Yerusalem oleh pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab adalah sebuah momen penting dalam sejarah Islam. Sikap toleransi dan keadilan Umar yang ditunjukkan selama penaklukan ini telah meninggalkan warisan yang berarti dalam hubungan antaragama dan pemeliharaan tempat-tempat suci bagi umat Muslim dan Kristen di kota Yerusalem. Akhir kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan momen yang mengguncangkan umat Islam. Pada tanggal 3 November 644 Masehi, Umar bin Khattab dijatuhi serangan oleh seorang budak yang bernama Abu Lulu'ah al-Majusi, yang bersembunyi di masjid saat Umar sedang melaksanakan sholat subuh. Pelaku menyembunyikan pisau di bawah pakaiannya dan menusuk Umar beberapa kali. Umar bin Khattab kemudian mengalami luka parah akibat serangan tersebut. Ia dibawa ke rumahnya dan menjalani perawatan intensif selama beberapa hari. Pada 3 November 644 M, Umar bin Khattab menghembuskan nafas terakhirnya, dan berpulang ke rahmatullah pada usia sekitar 63 tahun, sebagai khalifah kedua umat Islam. Kepemimpinan Umar bin Khattab telah memberikan dampak yang mendalam dalam sejarah Islam. Keberhasilannya dalam menegakkan keadilan, kebijaksanaan dalam memerintah, dan ketegasannya dalam menyebarkan agama Islam telah meninggalkan warisan yang abadi bagi umat Muslim. Meskipun wafatnya Umar merupakan kehilangan yang besar bagi umat Islam, warisan pemikiran dan perjuangannya tetap menginspirasi umat Islam hingga saat ini.